Box to Box Media Network. Hai, saya Andreas Bordes. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Dalam podcast ini, saya ngebahas tentang pengembangan diri, karir, dan juga kehidupan. Semoga bermanfaat dan enjoy! Bagaimana kalau pekerjaan kita saat ini lagi stuck? Ini adalah salah satu pertanyaan dari followers saya, dari Mbak Mamai ya. Jadi beliau bertanya, gimana kalau pekerjaan kita lagi stuck? Apakah kita harus cari pekerjaan baru, pindah yang sesuai dengan minat kita atau passion kita? Atau tetap di pekerjaan ini yang mungkin membuat kita saat ini merasa lagi stuck? Nah, buat teman-teman yang saat ini mungkin pekerjaannya juga teman-teman ngerasa lagi stuck, mungkin ini konten yang bisa bermanfaat juga buat teman-teman gitu ya. Jadi pada dasarnya memang salah satu prinsip dalam bekerja itu adalah kita harus bisa bertumbuh di sana. Jadi kalau dari saya pribadi, saya melihat pekerjaan itu menjadi sebuah lahan, sebuah tempat untuk saya bertumbuh menjadi lebih baik. Membuat kita jadi jauh lebih baik, untuk membuat kita punya skill baru, punya pengetahuan baru, dan lain-lainnya. Tentu pekerjaan juga akan pasti menjadi bosan gitu kalau kita melakukan hal yang sama bertahun-tahun, nggak ada tantangan baru kayak gitu. Pasti akan jadi bosan juga gitu. Biasanya untuk mengatasi hal tersebut, biasanya pimpinan atau bos itu biasa akan melakukan yang satu yang namanya job rotation atau rotasi pekerjaan. Jadi misalnya yang awalnya, misalnya contoh, handle pekerjaan misalnya marketingnya sosial media, lalu dirotasi menjadi marketing untuk misalnya untuk menjadi dari yang in-house, yang datang ke perusahaan untuk presentasi dan lain-lainnya. Jadi bisa dirotasi kayak gitu. Atau juga bisa rotasi ke antar divisi. Jadi misalnya contoh, dari divisi accounting gitu ya, accounting. Terus misalnya dia dimasukkan di dalam tim HR gitu ya, untuk khususnya di compensation and benefit. Jadi juga bisa dirotasi seperti itu. Tujuannya agar karyawan tidak bosan, tujuannya agar karyawan tetap bertumbuh dan mendapatkan tantangan baru dan pekerjaannya jadi tetap seru kayak gitu karena ada variasi di sana. Tapi kalau misalnya ternyata di pekerjaan teman-teman belum ada job rotation ataupun mungkin teman-teman juga bisa nih minta untuk dirotasi atau minta dapat tantangan baru yang lain untuk teman-teman biar pekerjaannya jadi jauh lebih seru kayak gitu. Tapi kalau misalnya belum bisa mendapatkan itu, terus sekarang teman-teman mempertimbangkan untuk keluar lalu untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan passion, tapi belum tahu nih duitnya ada apa enggak, terus pilih yang mana? Kalau dari saya pribadi, saya akan lebih baik tetap stay dulu di pekerjaan saat ini yang memang menghasilkan uang untuk Anda. Karena yang paling utama itu adalah dari money-nya dulu, duitnya dulu, baru setelah itu kalau itu udah tercapai, mau passion apa aja juga bisa silakan. Tapi kita juga punya loh kebutuhan sehari-hari, kita punya harus bayar listrik, harus bayar makan, dan lain-lainnya, itu butuh duit ya gitu. Jadi saran saya tetap mengutamakan pekerjaan yang menghasilkan dulu. Lalu, untuk nanti kalau misalnya mau mendapatkan pekerjaan baru, pindah yang sesuai passion. Nah, sekarang kan bekerja kan misalnya dari pagi sampai sore, 9 to 5 misalnya. Nah, dari jam 5 sampai jam 10 malam, itu kan kita punya waktu spare ya. Itu bisa mulai digunakan untuk teman-teman melakukan hal-hal yang teman-teman sukai, yang passion dan juga berpotensi menghasilkan di sana. Jadi misalnya saat ini pekerjaannya stuck, terus pingin pindah ke pekerjaan B yang teman-teman passion, tapi mungkin duitnya masih belum banyak di sana karena belum punya skill. Nah, mulai sekarang, mulai gunakan spare waktu yang ada untuk meningkatkan diri sehingga kita bisa dibayar mahal untuk di pekerjaan yang kita passion di sana. Mulai buka YouTube, mulai belajar dari sana, mulai googling, mulai baca-baca, mulai berelasi dengan orang yang sudah bekerja sesuai dengan passion kita, apa aja yang harus dilakuin, minta mentorship misalnya. Itu membuat kita jadi jauh lebih siap. Nah, kapan teman-teman bisa mulai pindah? Yaitu adalah ketika nanti
teman-teman bisa mendapatkan gaji yang meningkat, yang jauh lebih tinggi daripada pekerjaan teman-teman sekarang. Jadi misalnya sekarang stuck nih, terus teman-teman mau pindah. Nah itu teman-teman, kalau saran dari saya adalah teman-teman meningkatkan skill, meningkatkan knowledge dulu, sampai akhirnya bisa mencapai mendapatkan pekerjaan tersebut. Lalu teman-teman bisa mendapatkan penghasilan lebih tinggi daripada pekerjaan dari yang sekarang. Nah itu teman-teman udah boleh tuh pindah. Dan juga minimal, kalau dari saya pribadi, minimal peningkatannya adalah minimal itu 30% ya. Kalau misalnya teman-teman mau pindah pekerjaan. Kalau lebih ya bagus kayak gitu. Jadi itu saran dari saya. Dan kalau misalnya peningkatannya hanya 10% kayak gitu ya, terus kalau misalnya pekerjaannya masih belum terlalu jelas kayak gitu, lebih baik tetap stay di pekerjaan saat ini dulu. Kalau misalnya saya sendiri pun juga sama seperti itu ya. Jadi saya tuh bekerja di dunia HR atau Human Resources. Jadi saya sangat suka sih sama dunia Human Resources, karena dari dulu suka ngasih training, ya sharing-sharing seperti ini, ngasih training, dan juga handle karyawan, organisasi agar bisa terus bertumbuh seperti apa. Tapi saya juga punya nih satu passion ya. Jadi HR ini juga passion, jadi ibaratnya saya punya dua ketertarikan. Jadi bukan berarti saya nggak suka HR ya, perlu digarisbawahi, saya sangat suka HR. Dan saya punya satu passion lagi yang saya sangat senang untuk dipelajari juga, yaitu adalah digital marketing. Saya sangat interest banget sama dunia digital marketing. Bagaimana kita menjalin relasi dengan audiens, bagaimana kita bisa making money dari dunia internet, bagaimana kita bisa kolaborasi dan lain-lainnya, itu interest banget buat saya. Jadi ibaratnya saya punya dua ketertarikan, yang satu dunia HR, yang satu digital marketing. Dan saat ini yang saya lakukan adalah saya dari pagi sampai sore itu saya fokusnya kerjanya menjadi HR. Lalu dari sore sampai malam ketika ada waktu luang kayak gitu ya, itu saya gunakan untuk pelajari tentang digital marketing, nonton YouTube, belajar Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn, dan lain-lain. Karena saya interest juga di sana. Tapi karena saya tahu yang lebih menghasilkan saat ini itu adalah dari dunia HR, jadi saya tetap stay di dunia HR. Dan ya saya juga bersyukur sih, maksudnya saya punya dua passion yang sama-sama menghasilkan juga. Dari HR saya bisa itu menjadi income utama saya, lalu dari digital marketing walaupun mungkin belum monetize atau menghasilkan yang lebih besar daripada HR, tapi saya senang untuk mempelajari hal tersebut. Ketika dari sore sampai malam saya senang untuk belajar tentang digital marketing. Salah satunya dari Russell Brunson. Beberapa minggu yang lalu saya beli bukunya Russell Brunson yang Traffic Secret juga, karena saya interest juga dengan belajar di digital marketing. Jadi teman-teman usahakan pekerjaan utama tetap yang utama. Lalu kalau misalnya teman-teman punya passion lain, itu teman-teman bisa lakukan juga setelah dari jam kerja. Oke? Thank you teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman DM Instagram saya di @andreasbordes. Teman-teman bisa bertanya di sana dan nanti akan saya jawab melalui podcast. Oke? Thank you teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sukses selalu buat kita semua.